Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Hakiki, perwakilan dari Room 2. Kali ini akan sedikit berbagi tentang hasil diskusi kami mengenai studi kasus yang telah kami pelajari sebelumnya. Di sini kami menempatkan diri sebagai wali kelas SD ya, kelas 4, wali kelas 4 SD, yang mana di dalamnya itu ada anak berusia 10 tahun bernama Diana. Nah, di sini konteksnya itu wali kelas 3 sebelumnya itu mengeluhkan dinamika bersekolah Diana ini kepada kami begitu. Kami mendengarkan dan menerima bahwa nilainya itu jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Nah, Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ. Jadi di sini konteksnya adalah PJJ, kegiatannya itu online daring ya. Nah, bahkan di sini pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Nah, di sini Diana juga sering kali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Nah, di sini berdasarkan dari kasus tersebut, kami memiliki 3 pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana tersebut. Nah, di sini dapat dilihat di slide presentasi kami bahwa yang pertama itu dalam konteks ini jadi belum diketahui begitu jelas begitu alasannya mengapa Diana seperti demikian. Terlebih pembelajaran yang dilakukan adalah dalam bentuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Namun berdasarkan dari hal tersebut kami mendapatkan beberapa hal. Yang pertama itu bahwa Diana itu berbeda begitu ya, dan tentunya teman-temannya yang lain, peserta didik yang lain pun berbeda begitu, tidak bisa disamakan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami sepakat bahwa asesmen yang bisa digunakan di kelas Diana adalah dengan memberikan peserta didik kebebasan untuk memilih bentuk asesmen untuk dikerjakan. Jadi Diana nantinya beserta teman-temannya yang lain dibebaskan untuk memilih asesmen seperti apa yang dia inginkan. Di sini nanti tentunya akan berbeda-beda sekali. Mungkin ada mayoritas yang ujian atau asesmennya itu dilakukan secara tes tulis begitu. Tapi ada juga yang lain. Nah, dalam kasus ini Diana itu berbeda begitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah jenis asesmen apa yang akan diberikan kepada Diana begitu. Nah, di sini ada juga pertimbangannya ya. Bisa kita lihat seperti apa asesmennya dapat dikaitkan dengan pengalaman peserta didik yang mampu memenuhi karakteristik dan gaya belajarnya. Mengapa pengalaman peserta didik menjadi salah satu faktor begitu? Karena menurut kami apa yang mereka alami di luar itu biasanya akan lebih mudah, apalagi pengalaman-pengalaman baiknya di luar akan lebih mudah jika diterapkan dalam pembelajaran, begitu juga dalam asesmen seperti itu. Nah, asesmennya yang seperti apa adalah asesmen formatif. Tentunya sumatif harus dilakukan di akhir pembelajaran, tapi asesmen formatif ini dilakukannya yang mungkin setelah kegiatan-kegiatan pembelajaran tertentu untuk mengecek apakah Diana itu sudah sampai kepada tingkatan capaian pembelajarannya atau belum begitu. Nah, kan kalau misalkan tidak tepat, misalkan anak ini tidak suka tes tulis, maka tes tulisnya jelek. Tapi ketika lisan seperti Diana, konteks Diana ini menjadi bagus gitu. Nah, coba dilihat di sini, konteks Diana ini memiliki kelebihan dalam verbal communication. Maka contoh asesmen yang dapat dipakai berupa storytelling dan dari pengalamannya begitu. Jadi untuk asesmennya itu bisa dilakukan dengan cara bertanya-tanya aja begitu mengenai pengalamannya, mengenai apa yang dia pelajari. Kita sebagai guru harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyatanya begitu, supaya si Diana ini, anak-anak ini berceritanya itu seperti berdasarkan dari pengalaman, karena kalau dari pengalaman biasanya keluarnya itu tidak terlalu dipikirkan, tapi berasal dari hasil pemikiran sebelumnya menjadi pengalaman begitu. Nah,
Begitu juga dengan teman-temannya yang lainnya ya, nanti akan diberikan berbeda mungkin namun karena ini adalah konteksnya untuk Nak Diana begitu, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu asesmen yang ingin kami terapkan di dalam kelas adalah asesmen yang beragam dan disesuaikan dengan preferensi dan karakteristik peserta didik. Yang tentunya juga di sana ada tingkat capaian pembelajarannya begitu. Jangan terlalu sulit, jangan terlalu mudah juga, harus tepat begitu. Nah, di sini karena asesmen itu kan di sini, maka berarti asesmen itu adalah asesmen berdiferensiasi. Sama dengan pembelajarannya, sama dengan langkah pembelajarannya yang berdiferensiasi. Asesmennya pun harus dibedakan, berdiferensiasi begitu. Nah, di sini jadi selain Diana, kami juga meyakini bahwa setiap peserta didik itu unik ya, dan memiliki keinginannya tersendiri, preferensi belajarnya tersendiri, dan tingkat pembelajaran atau levelnya tersendiri begitu. Nah, demikian pula dalam tes. Tadi itu yang saya sebutkan dalam langkah pembelajarannya, dalam cara mereka belajarnya. Dalam tes pun, dalam mengerjakan sebuah evaluasi, ujian, maka mereka pun pastinya punya preferensi sendiri. Pasti teman-teman di sini juga merasakan ya, lebih suka tes yang seperti apa, tes yang sangat tidak disukai seperti apa, ada begitu. Nah, di sini kalau tesnya itu tepat, maka kemampuannya juga akan terukur secara tepat seperti itu. Nah, dengan demikian kita sebagai pendidik nih harus bisa menyediakan jenis asesmen yang berbeda untuk memfasilitasi karakteristik setiap peserta didik dan juga tingkat capaian peserta didik itu. Oke, mungkin dicukupkan dulu untuk presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan untuk diskusi ini, ngomong-ngomong kita buka diskusi terbuka ya, silahkan drop di kolom komentar. Kalau misalkan tidak, silahkan bisa dicari di YouTube saya Muhammad Iqbal Hakiki, dan cari video ini. Silahkan kalian drop kalau ada pertanyaan atau ada feedback untuk hasil diskusi kelompok kami begitu. Terima kasih banyak. Ya, dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.